semuanya, selamat datang pada pelatihan perancangan produk sistem manajemen inventory dan keuangan usaha mikro. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan sistem manajemen inventory dan keuangan UMKM. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini yaitu yang pertama, memahami apa itu sistem manajemen inventory dan keuangan. Yang kedua, mengetahui manfaat sistem bagi UMKM. Yang ketiga, mengenal alur kerja, dasar inventory dan keuangan. Dan yang terakhir itu memahami kebutuhan awal sebelum membangun sistem. Nah, gambaran umum pelatihan. Pelatihan ini akan membahas yang pertama itu perancangan database, yang kedua manajemen stok barang, yang ketiga pencatatan transaksi keuangan, yang keempat dashboard laporan, yang kelima implementasi dengan pendekatan full stack. Nah, apa sih itu sistem inventory? Sistem inventory adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola, mencatat, dan memantau persediaan barang dalam sebuah usaha. Sistem ini memastikan bahwa jumlah stok selalu akurat, proses barang masuk dan keluar tercatat dengan baik, serta memudahkan pelaku usaha dalam mengambil keputusan terkait pembelian ataupun penjualan barang. Contoh fiturnya yaitu input barang masuk, input barang keluar, laporan stok, peringatan stok menipis. Nah, yang selanjutnya itu fungsi utama sistem inventory. Yang pertama, dapat mencatat barang masuk dan barang keluar. Yang kedua, memantau jumlah stok secara real time. Yang ketiga, mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Yang keempat, menyediakan laporan stok secara cepat dan akurat. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian sistem keuangan UMKM. Sistem keuangan UMKM yaitu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan memantau seluruh aktivitas keuangan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Sistem ini mencakup pencatatan pemasukan, pengeluaran, arus kas, serta perhitungan laba rugi, sehingga kondisi keuangan usaha dapat diketahui dengan tepat dan cepat. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama itu catatan rapi dan otomatis. Dan yang kedua, menghindari kesalahan hitungan. Yang ketiga, mudah membuat laporan saat diperlukan. Nah, workflow sistem UMKM yaitu yang mulai dari pembelian barang, barang masuk, stok bertambah, penjualan yaitu barang keluar, stok berkurang, catatan transaksi keuangan, pemasukan maupun pengeluaran, serta laporan stok penjualan maupun keuangan harian dan bulanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian studi kasus UMKM. Pada bagian ini, peserta akan diajak untuk memahami bagaimana sistem digital dapat membantu berbagai jenis usaha kecil, seperti toko kue, warung sembako, bisnis hampers, laundry, dan jasa lainnya. Nah, seringkali UMKM menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Misalnya, stok barang tidak tercatat dengan baik, terjadi kesalahan dalam perhitungan keuangan, atau laporan usaha tidak lengkap, sehingga sulit untuk mengevaluasi perkembangan bisnis. Nah, dengan penggunaan sistem yang tepat, seluruh proses tersebut bisa menjadi lebih otomatis, teratur, dan minim kesalahan. Sistem digital membantu pemilik usaha dalam mencatat transaksi, mengelola inventory, menghitung keuntungan, hingga menghasilkan laporan yang lebih akurat. Nah, kebutuhan awal sebelum membuat sistem yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis usaha UMKM. Yang kedua, menentukan data apa saja yang dicatat.
Yang ketiga, menentukan aktor pengguna, baik itu admin, owner, maupun karyawan. Dan yang terakhir, menentukan fitur utama, baik itu inventory, transaksi, dan laporan. Nah, pentingnya digitalisasi sistem itu, yang pertama itu dapat meningkatkan akurasi data. Yang kedua, hemat waktu. Yang ketiga, stok dapat dipantau otomatis. Yang keempat, mempermudah pencatatan uang keluar dan masuk. Yang kelima, dapat membuat laporan otomatis. Dan yang keenam, laporan dapat dibuka kapan saja. Nah, contoh aplikasi sederhananya seperti POS atau disebut dengan point of sales. Nah, gambar yang ada di layar itu menampilkan contoh antarmuka aplikasi POS sederhana yang biasanya digunakan oleh UMKM untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan secara cepat. Dan masih ada beberapa aplikasi sederhana yang bisa dipakai seperti Google Sheet dan Excel. Nah, pada pertemuan pertama ini, saya akan berikan tugas pada peserta pelatihan. Yang pertama itu mendiskusikan contoh kasus UMKM. Nah, peserta dapat memilih contoh usaha seperti makanan, fashion, dan lain-lain. Yang kedua, peserta menuliskan 5 kendala yang mereka temui. Nah, sekian hasil pemaparan pertemuan pertama ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kedua. Bye-bye.